Haleluya. Oke, Bapak Ibu, nggak berlama-lama, saya perkenalkan narasumber kita. Mungkin ada sebagian yang sudah kenal, tapi ada juga yang belum kenal. Tapi nggak apa-apa, saya perkenalkan. Narasumber kita hari ini adalah Bapak Asigor Stanggang, THD. Beliau saat ini memiliki posisi sebagai Kepala Pusat Kajian Bibika di STFT Jakarta. Dan bidang studi yang diampu adalah studi perjanjian baru okultisme. Dia adalah gembala dari Gereja Betel Indonesia, khususnya GBI Logos Ministry Indonesia Kelapa Gading. Ya, beliau memiliki riwayat pendidikan S1 atau STH dari STT Jakarta, MTH dari STT Jakarta, dan THD dari University of Göttingen, Universitas Göttingen, Göttingen, Jerman. Dan Bapak Ibu, beliau sudah berkeluarga, istri satu, anaknya dua, Bapak Ibu. Saya pikir itu saja perkenalan, ya nanti narasumber boleh kesaksian sendiri jika ada kesempatan. Dan sekarang waktu dan kesempatan saya berikan kepada Bapak Pendeta Asigor Sitanggang. Mari kita berikan aplaus dulu Bapak Ibu. Haleluya. Silakan, silakan Pak Asigor. Baik, terima kasih Pak Niko sudah memberikan waktu untuk memperkenalkan saya. Terima kasih juga untuk rekan-rekan di sini ada dengan kami ada 33. Terima kasih sudah hadir dalam kegiatan ini dan seperti yang tadi sudah diumumkan kita akan secara rutin mengadakan kegiatan ini. Saya juga mau menginformasikan sebelum saya mulai jika ada di antara ibu bapak yang tertarik dan rindu serta berkenan untuk terlibat sebagai pengurus dari Theologos, silakan menghubungi Pak Niko, ada di grup Japri saja juga boleh, sampaikan di situ juga boleh jika lo ingin terlibat mendampingi baik Pak Niko, Pak Yosafat untuk kegiatan ini. Baik, demikian saya mau memulai materi ini. Sekitar mungkin maksimal 1 jam saya menyampaikannya supaya kita punya waktu cukup untuk diskusi ya. Baik, judul yang kita miliki pada sesi kali ini adalah apakah gereja mula-mula dan Alkitab pro universalisme. Nah, rekan-rekan, yang mesti jadi catatan sebetulnya adalah begini, mengapa menggabungkan keduanya dalam satu tulisan begitu ya, dalam satu judul. Mengapa menggabungkan gereja mula-mula dengan Alkitab sebagai satu kesatuan. Nah, ini perlu jadi penjelasan pemahaman dulu bagi kita sekalian sebelum saya berlanjut bahwa Alkitab adalah produk gereja mula-mula ya. Alkitab adalah produk gereja mula-mula. Ini prinsip paling dasar dulu. Ya, jadi bukan kebalikannya. Sehingga kalau kita mau memahami apa sih yang dipahami oleh gereja mula-mula, sebetulnya ya Alkitab begitu. Jadi Alkitab bisa dikatakan perjanjian baru khususnya merepresentasi pemahaman gereja mula-mula. Nah, ketika kita bicara gereja mula-mula, maka pertanyaannya apa sih gereja mula-mula? Gereja mula-mula tentunya adalah gereja yang serta-merta berdiri sejak hari Pentakosta ya, sejak hari Pentakosta yang dipahami sebagai secara umum hari kelahiran gereja. Maka gereja mula-mula ya berarti berawal di hari Pentakosta itu dan kemudian yang menjadi patokannya adalah para rasul begitu ya, gereja para rasul. Setelahnya maka tentunya penamaannya berbeda begitu ya. Gereja pasca rasuli, kemudian juga gereja bapak-bapak gereja dan seterusnya. Tapi ketika bicara gereja mula-mula, tentunya yang dicakup di sini adalah gereja sejak hari Pentakosta di era para rasul. Dan karenanya ini dikaitkan dengan Alkitab. Nah, sekarang yang jadi pergumulan atau menjadi persoalan yang didalami adalah apakah gereja mula-mula dan Alkitab ini pro universalisme. Nah, karenanya tentu kita mesti mendalami dulu apa sih universalisme ini, begitu ya. Dan saya kami mengangkat ini karena sebetulnya juga sebagai bagian dari merespons tantangan zaman. Sebagaimana gereja mula-mula merespons tantangan zaman dan tentu produk yang luar biasa yang berdampak kekal itu adalah perjanjian baru begitu, maka sekarang kita mesti merespons. Nah, kita mulai dulu dengan apa sih definisi universalisme. Saya sengaja mencantumkan secara lengkap supaya bersama dengan saya menyampaikan, Ibu Bapak bisa juga ikut membaca gitu ya, sehingga 2 kali mendapatkan informasinya.
Maka kalau saya mengambil dalam istilah definisi kamus dari Merriam-Webster, kamus online, maka saya menemukan kurang lebih seperti ini. Tetapi kalau kita mencari pengertian universalisme, maka definisinya beragam, definisinya luas, sehingga kita tidak bisa katakan dia tidak unisono, dia tidak satu definisi. Nah, dalam Merriam-Webster didefinisikan begini. Yang pertama, setelah diterjemahkan ke bahasa Indonesia dari bahasa Inggris, doktrin teologis bahwa semua umat manusia pada akhirnya akan diselamatkan. Dan ini adalah prinsip praktik denominasi Kristen liberal. Ini bukan saya ya yang melabeli ini ya. Ya, jadi mohon maaf, ini bukan saya yang melabeli. Jadi saya tidak ada masalah dengan istilah ini. Tetapi ini pelabelan yang diberikan oleh Merriam-Webster. Denominasi Kristen liberal yang didirikan pada abad ke-18, yang muncul pada abad ke-18, yang awalnya sebetulnya menjunjung tinggi kepercayaan universal, keselamatan universal, dan menurut Merriam-Webster sekarang bersatu dengan unitarianisme. Walaupun ada aspek-aspek lain dari unitarianisme. Unitarianisme ini percaya pada satu Allah, betul-betul hanya satu Allah dan untuk semua, begitu ya. Jadi kalau dalam kekristenan biasanya unitarianisme ini lawan dari trinitarianisme. Tapi dalam pemahaman yang melampaui percakapan trinitarianisme dengan kontra trinitarianisme, unitarianisme ini berarti pemahaman akan adanya satu Allah yang universal atas semua. Karenanya berkaitan dengan universalisme. Itu definisi pertama. Jadi doktrin teologis semua manusia pada akhirnya diselamatkan, dan ini dipahami sebagai prinsip dan praktik dalam denominasi walaupun tidak dalam pengertian sinode begitu ya, tapi aliran pemikiran Kristen yang diberi label oleh Merriam-Webster sebagai liberal. Dan kemudian dua bisa berarti sesuatu yang cakupannya universal dan karenanya tidak harus teologis untuk yang kedua. Yang ketiga, keadaan yang bersifat universal atau keuniversalan. Nah, 2 dan 3 menjadi definisi yang umum. Yang ketika saya mempersiapkan materi ini, ternyata saya menemukan ada konsep universalisme yang tidak teologis. Misalnya universalisme dalam konteks masyarakat Eropa. Maka dalam konteks masyarakat Eropa, universalisme yang dimaksud adalah membuat Eropa jadi satu begitu. Sementara sebelumnya Eropa kan terkotak-kotak gitu ya, dan terkotak-kotaknya sedemikian masif karena itu benua yang lebih pertama maju, maka pengotak-kotakannya begitu dahsyat sampai menciptakan Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua. Begitu ya, padahal yang ribut sebetulnya adalah bangsa-bangsa di Eropa. Tapi karena konsep universalisme tadi gitu ya. Nah, kemudian dia berusaha menyatukan Eropa. Nah, kemudian universalisme juga menjadi gagasan untuk menjadi one world. Salah satu konsepnya jadi satu dunia, one world gitu. Ya, ini ketika kita membahasnya di luar konsep teologis gitu. Jadi ada dua ranah universalisme, yang satu teologis, yang satu non teologis gitu ya. Ini sebagai pengantar. Kemudian secara umum universalisme adalah keyakinan bahwa pada akhirnya semua orang akan diselamatkan. Namun rupanya ada beberapa pemahaman universalisme yang beragam dan yang berbeda. Nah, yang pertama, ini yang paling umum. Sebagian penganut universalis percaya bahwa setiap orang akan diselamatkan tanpa memandang apapun agama yang ia anut begitu. Jadi regardless of any religion begitu ya. Regardless of any religion. Yang menarik yang sebetulnya akan bisa kita dalami lebih lanjut dari mereka yang mempercayai ini, yang pertama ini adalah kira-kira kalau gitu ateis diselamatkan tidak begitu ya. Itu yang pertama. Dan yang kedua yang menjadi pertanyaan menarik, kira-kira pelaku kejahatan berat gitu ya, pelaku kejahatan berat mungkin bukan yang sekedar godain cewek gitu ya, itu kan ringan. Pelaku kejahatan beratnya misalnya pembunuhan yang disertai pemerkosaan, perampokan yang disertai dengan pembunuhan, atau genosida, pembunuhan massal gitu. Kira-kira pelaku-pelakunya juga akan selamat tidak begitu. Nah, ini untuk yang pertama menjadi menarik karena dia tidak ada syarat gitu. Regardless of anything, pokoknya nanti semua akan diselamatkan
Ya, semua akan diselamatkan. Dan ternyata kaum universalis tidak seragam dalam berbagai macam sumber yang saya coba cari, tidak seragam, tidak satu paham begitu ya. Ada banyak universalis yang tidak setuju dengan yang pertama ini, bahwa semua akan diselamatkan, tidak aja. Jadi ada sebagian yang tidak sepaham dengan ini. Nah, kalau ada yang menganut yang pertama, tentunya kita akan punya banyak keberatan ya, seperti pelaku kejahatan berat begitu, bagaimana gitu. Misalnya dalam satu diskursus di satu seminar, ketika ada peserta yang bertanya tentang ini, saya berkata begini, bagaimana membayangkan jikalau seorang korban pemerkosaan yang sampai diperkosa berulang-ulang oleh beberapa pemerkosa, dan setelah diperkosa terus dibunuh dengan sadisnya. Dan ini pernah terjadi loh, satu orang remaja perempuan diperkosa oleh remaja laki-laki yang lebih muda 4 orang, diperkosa berulang-ulang oleh 4 orang ini. Setelah diperkosa terus kemudian, maaf kata, dari alat kelaminnya ditusukkan kayu sampai tembus ke lehernya, tembus ke paru-paru terus ke atas begitu. Terus bayangkan ketika misalnya dengan konsep yang pertama tadi, mereka berlima masuk surga. Jadi yang diperkosa, diperkosa berulang-ulang, dibunuh dengan sadis masuk surga, yang 4 itu pun masuk surga, begitu ya. Nah, dengan prinsip yang pertama masuk surga semua gitu. Lalu di mana kemudian pertanyaannya keadilan Allah di situ, yang nanti saya akan bicara juga sedikit. Jadi ada 3 bagian yang saya mau bahas pada hari ini: universalisme itu sendiri, kemudian konsep problem of evil, persoalan kejahatan, dan tentunya kemudian justice of God, theodicy. Baru kemudian saya masuk dalam teks PB. Ya, dan karena waktu saya cuma 1 jam, saya bagi pertama mungkin 10, yang ketiganya itu yang 40 menit. Saya akan menelusuri semua teks yang diduga adalah teks universalis, dan saya akan membahas tapi tidak dalam karena teksnya sangat banyak gitu ya. Ya, teksnya sangat banyak. Baik, saya lanjutkan. Kemudian yang kedua, sebagian penganut universalis percaya bahwa setiap orang yang telah diperdamaikan dengan Allah, melalui kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus, sehingga orang tersebut, Anda termasuk, diperdamaikan dengan Allah. Dan Injil hanya memberitahu Anda sesuatu yang sudah benar, bahwa Anda telah diperdamaikan dengan Allah. Jadi inti dari kekristenan adalah memberitahu, menyampaikan pesan. Jadi kalau kita jadi Kristen, tujuan kita ini menyampaikan pesan bahwa orang-orang telah diselamatkan, bahwa mereka telah diselamatkan, pada akhirnya juga akan diselamatkan. Pada akhirnya semua orang akan menyembah Yesus. Nah, poin yang kedua ini, Ibu Bapak yang terkasih, ada satu syarat, mungkin bisa juga bukan satu syarat, tapi ada satu kondisi. Dalam pengertian apa? Bahwa sekalipun semua akan selamat, yang menyelamatkannya adalah Yesus Kristus. Bahwa mereka telah diselamatkan pada akhirnya oleh Yesus Kristus. Begitu ya, ini poin yang berbeda, dan karenanya mereka yang menganut poin yang kedua pasti akan bertentangan dengan yang menganut poin yang pertama tadi, begitu ya. Nah, berikutnya yang ketiga, universalis yang lain atau paham universalisme jenis lain mengatakan, oh tidak, neraka itu ada, tetapi Tuhan pada akhirnya akan menebus semua orang keluar dari neraka. Berarti ada berapa? Berarti ada 3 varian kan? Berarti paling tidak ada 3 varian. Nah, di versi ini ada juga beragam variannya gitu ya. Ada 3 versi, dan dalam versi ketiga ada varian-variannya. Nah, dalam varian-varian ini bahkan ada versi bahwa iblis dan malaikatnya pun juga akan memperoleh kasih karunia, kemurahan, belas kasihan, anugerah Allah, yang pada akhirnya kemudian yang diselamatkan bukan hanya manusia yang berdosa semua, tapi juga iblis dengan para malaikatnya. Jadi ada titik yang menurut saya, titik dari yang ketiga ini yang cukup ekstrim gitu ya, titik yang cukup jauh gitu. Bahwa nantinya semua akan diselamatkan, bahkan setan, iblis, para malaikatnya akan diselamatkan. Mengapa? Karena pemahaman ini tadi yang ada di sini, kasih Tuhan itu begitu gigih gitu, gigih sekali. Sehingga Tuhan tidak akan berhenti, bahasa ininya merayu. Tuhan akan seperti quote unquote merayu
supaya orang berdosa yang paling keras sekalipun datang kepadanya. Dan ini menunjukkan upaya yang menyeluruh begitu, upaya yang luar biasa maksimal. Bahkan orang yang paling keras sekalipun kemudiannya akan direngkuh oleh kasih Kristus. Bayangkan kalau malaikat dan iblis dan malaikat-malaikatnya saja akan selamat, apalagi cuma manusia, kan gitu ya. Nah, ini konsep dari yang ketiga, varian-varian dari bagian yang ketiga ini. Dan ini menurut saya ekstrim begitu ya, ekstrim. Ekstrim dalam pengertian bahwa ya betul-betul semua. Tetapi kemudian ada satu poin yang mesti dicatat di sini. Apa poinnya? Bahwa neraka ada, begitu. Ya, neraka ada. Artinya bagaimana? Nah, kaitannya dengan iblis dan semua para malaikatnya, berarti ya mereka akan dihukum. Dan orang yang paling keras pun akan dihukum. Tetapi hukuman itu digambarkan tidak berlaku selamanya. Nah, konsekuensi logisnya adalah apa? Konsekuensinya adalah berarti tidak ada anihilisme, Ibu Bapak. Kalau Ibu Bapak yang sudah belajar teologi, tentunya pernah mendengar theology of hope, teologi pengharapan. Dan dalam theology of hope itu, misalnya Pannenberg ya, Wolfhard Pannenberg, kemudian Jürgen Moltmann, maka ada konsep bahwa pada akhirnya semua diselamatkan karena berpengharapan tadi. Tetapi ada dua model di situ, yaitu bahwa ada neraka, tapi sebagiannya berkata bahwa neraka itu tidak kekal. Karenanya kemudian istilah yang digunakan biasanya dalam diskursus bahasa Indonesia abadi. Abadi dianggap panjang sekali, ya bisa, tapi tidak kekal. Kalau kekal kan selama-lamanya, tanpa batasan. Ini bukan kekal tapi abadi, dan karenanya kekal dengan abadi dianggap berbeda. Abadi itu lama tapi tetap ada batas. Karenanya konsepnya dalam model yang ketiga ini, maka anihilasi tidak ada, tidak diterima begitu ya. Anihilasi tidak cocok dengan universalisme. Mengapa? Karena dalam konsep anihilasi, Ibu Bapak yang terkasih, konsep anihilasi, saya pribadi ya, secara teologis biblis, saya tidak cocok dengan anihilasi. Karena konsep anihilasi itu adalah gini. Ada dua tadi yang theology of hope. Yang pertama, setelah lewat periode tertentu yang abadi tadi, selesai di neraka, kemudian ditaruh di surga. Yaitu yang anihilasi. Yang direstitusi gitu ya. Kalau yang anihilasi, setelah melalui periode tertentu di neraka, terus dilenyapkan. Lenyap begitu. Dan secara teologis biblis dan juga secara logis, yang kedua itu terkesannya Allah jadi konyol. Ngapain dihukum di neraka pada waktu tertentu, setelah selesai masa penghukuman dilenyapkan? Ya kenapa nggak jadikan pelenyapan itu, anihilasi itu sebagai wujud hukuman itu gitu. Jadi hukumannya adalah cease to exist gitu, berhenti berada. Mengapa hukumannya harus dihukum dulu di neraka sekian lama, kemudian lenyap gitu? Karenanya secara teologis biblis dan logis saya pribadi menolak anihilasi. Nah, anihilasi adalah salah satu model dari theology of hope, bahwa neraka tidak permanen, tidak kekal, tapi temporer, abadi tadi, panjang tapi tidak kekal. Nah, dua model tadi, yang pertama setelah melalui masa tertentu di neraka masuk ke surga, yang satu lagi dilenyapkan. Nah, yang pertama tadi cocok dengan universalisme model yang ketiga, sementara anihilasi nggak cocok dengan universalisme. Dan anihilasi sebetulnya tidak memiliki basis biblis sama sekali. Tidak ada dalam teks Alkitab yang dikatakan lenyap begitu. Bahwa dia dihukum dalam neraka ada. Dan bahwa kemudian dinyatakan dia lama sekali ada. Tapi bahwa dinyatakan setelah sekian lama selesai dikembalikan ke surga, bagian itu yang tidak ada dalam Alkitab gitu ya. Bahwa lama sekali ya, tapi bahwa setelah lama sekali kemudian dia dibalikan ke surga, itu yang tidak ada gitu. Nah, karena percakapan kita sebatas biblis, maka saya hanya akan membahas apa yang teks-teks Alkitab sampaikan. Nah, berikutnya ketika saya melakukan penelitian untuk presentasi ini, ya ada yang memberikan teks sedikit saja gitu. Oh, ini teks-teks yang dirujuk sebagai pro universalisme dalam Alkitab.
Sehingga konsepnya adalah bahwa berarti sejak awal kekristenan itu pro universalisme. Dan ada satu dua yang pernah menjapri saya, ngajak saya diskusi dan berkata, Pak, ada satu dua penulis, saya dikirimi juga bukunya, yang katanya kekristenan mula-mula justru pro universalisme, sambil kemudian mengutip beberapa teks. Dan saya baca teks-teks itu, saya juga cek buku yang disampaikan, saya baca rujukan-rujukan argumentasinya secara cepat, maka saya katakan saya tidak sependapat sebetulnya sebagai ahli perjanjian baru atas pernyataan itu. Nah, saya tidak ingin memberikan konklusi dulu karena saya ingin mengajak kita mengeceknya satu persatu, khususnya untuk perjanjian baru. Yang perjanjian lama saya skip karena ini bisa jadi bahasan sesi tersendiri. Dan kita akan mempertimbangkan juga kalau teman-teman juga berkata, bagaimana PL misalnya, mari kita lihat, walaupun prinsip dasarnya PL itu sangat eksklusif bagi bangsa Israel, begitu ya. Bahkan teks di Yesaya bahwa segala bangsa akan datang menyembah Yahweh di baitnya, justru bagi orang Yahudi dipahami dengan membangun bait Allah, di mana ada khusus untuk orang kafir di situ, yang kemudian dibatasi oleh satu tembok gitu ya. Satu tembok di mana di daerah itu, pelataran itu untuk orang kafir dan tidak boleh nyebrang ke masuk pelataran bait suci yang di dalamnya gitu ya. Jadi toh tetap eksklusivismenya sangat kuat begitu. Nah, ini sekedar pengetahuan terkait teks-teksnya. Ini adalah teks PL ya, yang saya sebutkan, saya cantumkan di sini. Ibu Bapak bisa lihat saja, dan kalau mau mencatat silakan, mau screenshot atau mau foto silakan, tapi saya tidak baca satu persatu karena akan membuang waktu kita. Nah, kalau ini adalah PL, maka saya mau mencantumkan sekarang PB. Inilah teks rujukan yang saya dapatkan. Tadi saya katakan ada yang hanya mencantumkan beberapa ayat, ada yang mencantumkan cukup banyak begitu. Nah, saya memilih untuk mencantumkan semua. Mengapa? Supaya kita bisa mendalaminya secara ekshaustif atau secara menyeluruh dari perjanjian baru, yang nanti satu persatu kita akan lihat secara cepat. Nah, rekan-rekan sekalian, saya mau masuk dulu kepada problem of evil, atau kemudiannya disandingkan dengan theodicy. Ya, problem of evil, persoalan kejahatan theodicy. Ya, karena biasanya ini berkaitan. Kalau kita bicara kejahatan, maka dia akan menghadirkan penderitaan, baik bagi pelaku kejahatan juga bagi korban kejahatan. Nah, kalau universalisme konsepnya adalah baik yang pertama, kedua, ketiga, si jahat atau penjahat, bahkan malaikat beserta dengan pimpinannya iblis juga toh akan diselamatkan pada akhirnya. Maka ini membawa kita pada problem of evil, bahkan theodicy begitu ya. Nah, karenanya saya ingin membawa kita sedikit mendalami apa kata Alkitab tentang persoalan kejahatan dan theodicy. Apakah dalam penderitaan yang umat manusia alami, Allah berlaku adil? Kalau saya jadi penjahat, orang lain menjadi pelaku korban kejahatan, saya pelaku kejahatan, terjadilah itu dan membuat orang menderita, tapi pelakunya pun bisa menderita. Lalu di mana keadilan Allah? Dan ini nanti akan extended pada persoalan universalisme itu. Apakah universalisme itu untuk memenuhi nilai keadilan Allah, atau justru bertentangan dengan nilai Allah yang adil tadi? Nah, dalam sepanjang sejarah manusia, dalam beragam agama, ini jadi pergumulan. Apakah Allah yang membuat penderitaan? Apakah Allah terlibat? Nanti pertanyaannya sampai juga, kalau gitu apakah si jahat, roh jahat, setan, iblis juga Allah yang membuatnya? Bahkan kemudiannya Allah terus terlibat di dalamnya. Nah, seorang filsuf Kristiani, John Hick, menelusuri sejarah moral theodicy dalam karyanya tahun 1966 dengan judul Evil and the God of Love. Dan menurutnya ada 3 tradisi terkait keadilan Allah ya. Tadi saya jelaskan bahwa ketika kita bicara universalisme, maka poin terbesarnya sebetulnya terkait erat dengan pertanyaan keadilan Allah begitu. Adilkah Allah ketika sebagian binasa, sebagian selamat begitu? Atau adilkah Allah ketika semuanya diselamatkan regardless of their doings gitu
ya, atau adilkah Allah ketika menghukum sejenak kemudian memasukkannya ke dalam neraka? Tiga model universalisme itu tetap akan membawa kita bertanya apakah Allah adil dalam itu atau tidak, maupun juga dengan partikularisme gitu ya. Kalau kita menggunakan universal lawannya partikular, berarti partikularisme, apakah itu benar gitu bahwa sebagian akan diselamatkan dan sebagian lagi akan dibinasakan, entah bisa karena imannya, bisa juga karena perbuatan baiknya, atau gabungan dari keduanya. Kalau model ini Allah adilkah, atau kalau model universalisme Allah adilkah? Nah, itu dimulai dari percakapan penderitaan dalam konteks kehidupan. Nah, kemudian John Hick karenanya membaginya dalam beberapa bagian, ada tiga. Pertama, Plotinian Theodicy, dinamai dari Plotinus, ya, seorang filsuf. Kemudian Augustinian Theodicy didasarkan pada tulisan-tulisan Agustinus dari Hippo, kalau ini seorang bapak gereja. Kemudian Irenaean Theodicy didasarkan pada pemikiran-pemikiran Saint Irenaeus atau salah seorang bapak gereja yang bernama Irenaeus ini. Nah, apa bagian-bagiannya? Dan ini menjadi menarik untuk kita lihat karena pertanyaan ini menjadi pertanyaan yang penting sejak kejatuhan Adam dan Hawa yang saya juga akan singgung sedikit. Siapa yang menyebabkan Adam dan Hawa jatuh dalam dosa? Apakah Allah atau apakah manusia sendiri? Kemudian apakah free will itu kemudian dalam kerangka yang lebih besar ada kedaulatan Allah, atau sepenuhnya free will, atau sepenuhnya kedaulatan Allah? Gitu ya, itu adalah varian-varian yang kemudiannya muncul. Nah, kalau Plotinian dinamai dari Plotinus, filsuf Neoplatonis dari Kekaisaran Romawi abad ketiga Masehi. Jadi dia bukan Plato ya, dia pengikut Plato tapi yang neo, karena disebut Neoplatonis atau Neoplatonisme. Nah, dia meyakini bahwa Allah adalah satu dalam segalanya. Nah, ini poin penting yang sebetulnya Bapak dalam teks Alkitab juga kuat. Dalam teks Perjanjian Baru yang nanti saya akan bahas, Allah yang satu dan Allah yang satu dalam segalanya, kemudian diextended pada Kristus yang satu yang juga berkuasa atas segalanya begitu. Jadi konsep Plotinian Theodicy ini dalam konsep tentang Allahnya jelas sangat-sangat berkaitan dengan teks-teks Alkitab dan bagaimana Alkitab bicara tentang Allah dan kemudian bicara tentang Kristus satu atas segalanya. Nah, kalau satu dalam segalanya, ada nggak yang tidak ada di dalamnya? Tidak ada. Kalau satu dalam segalanya, ada nggak yang tidak dicakup di dalamnya? Tidak ada. Ada nggak yang tidak direngkuh di dalamnya? Tidak ada. Sehingga tidak ada yang berada di luar dia gitu. Nah, dalam dunia teologi kemudian, ini yang disebut dengan panenteisme. Konsep teisme bahwa Allah merengkuh segala sesuatu. Ini beda dengan panteisme. Kalau panteisme kan Allah adalah segala sesuatu. Ini panenteisme. Pan segala sesuatu, en di dalam, teisme ya kealahan. Jadi konsep kealahan bahwa Allah merengkuh segala sesuatu. Begitu ya. Segala sesuatu di dalam Allah. Panenteisme. Nah, Allah bukan tujuan utama. Ini konsep keduanya Plotinus ini. Tetapi kesatuan segala sesuatu adalah tujuan utama. Nah, karena dia adalah satu di dalam segala sesuatu yang merengkuh semua, maka tujuannya bukan Allah ya, tapi bagaimana semuanya kemudian menyatu, menjadi satu kesatuan begitu ya. Menjadi satu kesatuan. Dan universalisme sebetulnya kurang lebih punya konsep seperti ini. Pada akhirnya semua akan jadi satu. Nah, berikutnya penderitaan dan kejahatan adalah bagian dari proses menjadi satu kesatuan di mana Allah dan semuanya menyatu. Ini menarik, berarti bahwa kejahatan pun kemudian bukan sekedar atas seizin Allah gitu, tetapi justru bagian dari karya Allah supaya dari situ semua ada benefit yang menyatukan gitu. Sehingga karenanya kejahatan dan penderitaan ini, problem of evil ini penyelesaiannya adalah jangan khawatir, itu juga berasal dari Allah dengan tujuan supaya semuanya jadi satu gitu. Begitu ya. Jadi dia tidak memandang kejahatan sebagai hal yang buruk. Nah, pendekatan ini berusaha menjelaskan bahwa kemungkinan Allah yang omnipotent, serba kuasa, saya tidak menerjemahkan omnipotent sebagai maha gitu ya, karena omni itu artinya serba sebetulnya ya. Serba kuasa dan omnibenevolent, serba baik di tengah problem kejahatan
dan penderitaan di dunia. Jadi kayak memberikan penghiburan, nggak apa-apa kita menderita, nggak apa-apa kita mengalami kejahatan, atau sementara kita berbuat jahat nggak apa-apa, karena tadi nanti tujuan utamanya dari itu semua menyatu begitu. Nah, ada banyak variasi teodisi ini yang muncul di dalam sepanjang sejarah gereja. Nah, kemudian ada variasi yang muncul berikutnya, yaitu Augustinian teodisi. Nah, dalam konsep Agustinus ini, Allah dipahami baik secara sempurna. Dan dia menciptakan dunia dari kekosongan. Sehingga kejahatan manusia atau kejahatan adalah hasil dosa asali manusia. Jadi ini sebetulnya cara berikutnya mengatasi problem of evil, dalam pengertian bahwa dia bukan berasal dari Allah, ya, karena kan diciptakan dari kekosongan, kosong gitu, ya. Kosong, tidak ada kejahatan di dalamnya, tapi kemudian timbul kejahatan akibat dari dosa asali manusia. Nah, masuknya kejahatan sebagai hukuman atas dosa, dan keberlanjutannya merupakan penyalahgunaan kehendak bebas. Ini yang tadi saya katakan, ya, liberum arbitrium. Nah, kebaikan kemurahan Allah tetap sempurna dan tanpa tanggung jawab kepada kejahatan ataupun penderitaan. Di sini karenanya kalau yang pertama Allah justru penyebab, kalau di sini tidak ada hubungan. Allah bukan penyebab sama sekali, begitu ya. Sehingga Allah dibebaskan dari kebersalahan atas kejahatan sepenuhnya akibat dari kejatuhan manusia dalam dosa. Nah, karenanya penderitaan hadir untuk pengembangan rohani. Jadi penderitaan bukan dalam kerangka memang Allah ciptakan untuk membuat manusia satu, tapi penderitaan dipahami sebagai bagaimana dari situ secara spiritual saya dikembangkan, jadi kayak pengembangan karakter. Dan karenanya bentuknya bukan Allah menciptakan penderitaan, tapi mengizinkan penderitaan supaya jiwa manusia bertumbuh dan kemudian mencapai kedewasaan. Ini yang menjadi tujuannya. Karenanya bagi Hik di sini Allah bertanggung jawab dalam pengertian bahwa perizinan ini, begitu ya. Nah, yang jahat yang kita derita sesungguhnya bukan jahat, tetapi membawa kita menjadi lebih baik. Ada kemiripan dengan yang pertama, perbedaannya dalam konsep bahwa Allah bukan sumber kejahatan, bukan sumber penderitaan. Karenanya penderitaan atau derita itu justru untuk mengembangkan, mendewasakan kita. Nah, kemudian ada konsep tentang dua jenis kejahatan atau penderitaan. Ada natural evil, kejahatan penderitaan yang tidak disebabkan oleh niat-niat buruk dari agen-agen moral atau niat-niat moral, ya, misalnya sakit gigi. Kemudian bencana alam, itu kan bukan ini ya, bukan disebabkan niat-niat buruk gitu ya. Kemudian ada yang berikutnya moral evil, kejahatan penderitaan yang disebabkan niat-niat buruk dari agen-agen moral atau nilai-nilai moral. Nah, contohnya setiap kecelakaan yang dikarenakan human error karena keteledoran. Teledor itu ternyata juga dianggap moral evil. Dan kemudian keinginan mendapatkan untung yang besar. Nah, ini cenderung banyak terjadi juga di negeri ini gitu ya. Atau kemudian yang tadi saya katakan kriminalitas, pelaku-pelaku kriminal begitu. Nah, lalu bagaimana kisah penderitaan dikisahkan dalam Alkitab? Ini sekedar mendalami secara singkat saja. Ini ada salah satu buku yang menuliskan Biblical Theology of Suffering Between Pain and Grace. Ini adalah cakupan semesta istilah, motif, konsep. Ketika kita bicara tentang penderitaan misalnya, cakupannya kalau dalam perjanjian lama itu luka, dan implikasinya adalah duka. Bahasa Ibraninya ka'ab. Kemudian oni itu sengsara. Kemudian ada syakat. Syakat itu kerusakan, kehancuran, kebinasaan. Kemudian ada anah. Anah itu menderita, penderitaan, menderita. Halah itu sakit atau rasa sakit. Kemudian ada halal. Ini halal bukan yang satu lagi. Ini halal ya, gitu ya. Ini luka fisik. Kemudian ada makhob, luka derita. Ada keeb, sakit, luka penyakit. Sejauh ini Ibu Bapak perhatikan ketika teks perjanjian lama bicara penderitaan, maka makna harfiah dari terminologi yang digunakan mencakup baik fisik maupun non-fisik, begitu ya, mencakup fisik maupun non-fisik.
Kalau fisik tadi luka, penyakit, luka fisik, tapi kalau non fisik itu ya duka, kemudian rasa sakit, ya, kemudian juga derita dan seterusnya. Nah, kalau Yunani tidak terlalu banyak sebetulnya, ya, misalnya Baza Nizo menderita sakit, teraniaya, kemudian Pascho menderita sengsara, aniaya, termasuk yang digunakan untuk Yesus begitu ya. Kemudian ada kata Odin. Odin ini kesengsaraan. Jadi kalau diperhatikan nampaknya Yunani relatif lebih umum dibandingkan Ibrani dalam penggunaannya. Nah, ketika kita konklusikan rasa sakit atau luka pain ini adalah objektif, eksternal, sosial, fisik, lawan dari personal, mental. Dilihat sebagai sesuatu atau sebuah event. Ya, event sakit, event luka, misalnya pengkhianatannya, terjadinya kelaparan, timbulnya kemiskinan, terjadinya persekusi, munculnya penyakit, itu yang dipahami sebagai luka atau pain gitu ya. Sementara penderitaan, suffering itu subjektif, internal. Ini umumnya mental atau emosional sebagai lawan dari fisik atau sosial. Nah, di sini penderitaan dilihat sebagai satu pengalaman. Seseorang dapat mengalami gejala-gejala fisik objektif, tetapi penafsiran subjektif yang berbeda atau emosi bisa terjadi, sehingga hal yang sama dalam pengertian objektif dan fisik yang dialami oleh dua orang atau lebih bisa dinilai berbeda oleh dua orang atau lebih tadi, tergantung pada bagaimana secara objektif, emosional, dan subjektif ia menilai itu. Kehilangan anak bagi orang tertentu sangat melukai, bagi yang lain tidak terlalu melukai dan bukan sebuah penderitaan. Bagi orang yang tertentu kehilangan uang, kehilangan pekerjaan, dan seterusnya, itu dianggap sebuah penderitaan. Bagi yang lain tentu tidak, bisa tidak begitu. Nah, ini perbedaannya. Nah, kemudian saya bicara sedikit tentang kejatuhan Adam. Di Kejadian 2 ayat 3 dikisahkan Allah menciptakan Adam dan Hawa dan kemudian memberikan mereka pilihan. Ya, pasal 2 ayat 16. Pasal 2 ayat 17a memberikan larangan. Jadi ada pilihan, kemudian ada larangan. Nah, karena ada larangan, tentunya ada konsekuensi bagi pelanggarnya jika larangan itu dilanggar. Yaitu kemudian disebutkan di pasal 2 ayat 17b, kematian. Sehingga dengan kata lain sebetulnya kematian adalah konsekuensi akibat pelanggaran terhadap larangan yang Allah berikan, pelanggaran Adam dan Hawa terhadap larangan yang Allah berikan, dan akibat di situ disebut dosa, dan dampak dari dosa adalah kematian. Nah, kemudian dikisahkan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Ini Bapak sebetulnya menjadi menarik karena ini adalah model Hebraisme sebetulnya ya. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Nah, ibu bapak yang terkasih, rekan-rekan sekalian, ketika saya katakan Hebraisme, marilah kita perhatikan di sini. Apa yang saya maksud dengan Hebraisme? Di sini, di semua pohon dalam taman ini boleh dimakan dengan bebas. Namun, semua ini ternyata tidak benar-benar semua, ada pengecualian. Tetapi, pohon pengetahuan dan seterusnya, jangan kau makan. Ini sebetulnya adalah gaya bahasa Hebraisme, di mana menyebut semua, tapi kemudian di antara semua ada pengecualian, ada pengecualian. Nah, diskursus Hawa dengan iblis menunjukkan pertama, ada keputusan atas pilihan yang dilakukan berdasarkan kesadaran yang dimiliki oleh Adam dan Hawa. Nah, keputusan atas pilihan dilakukan berdasarkan pemahaman atau nilai yang dimiliki Adam dan Hawa, dan keputusan atas pilihan ini menjadi tanggung jawab Hawa dan Adam. Nah, ibu bapak yang terkasih, poin 3 ini menjadi signifikan untuk memahami bahwa di sini ada sebab dan ada akibat.
ada causes dan consequences gitu. Ada sebab dan ada akibat begitu ya. Nah, ini sebetulnya gagasan utama dari kisah kejatuhan manusia dalam dosa yang digambarkan di sini dalam Adam dan Hawa. Nah, sekarang saya masuk pada bagian saya yang ketiga. Tadi saya jelaskan akan pengantar universalisme sekitar 10 menit, kemudian pengantar terkait teodisi sekitar kurang lebih 10 menit. Nah, saya akan masuk agak lebih lama terkait teks-teks PB. Saya mulai dulu Injil-Injil dan Kisah Para Rasul, dan saya akan memberikan sedikit penekanan di sini. Baru setelah itu saya akan lebih cepat overview saja. Tapi tetap semua teks yang di awal tadi saya sudah cantumkan, ya. Nah, teks yang ada di PB ini tetap saya akan lakukan kajian ringkas tetapi menyeluruh begitu. Nah, kita mulai satu persatu. Pertama, teks yang biasanya jadi rujukan adalah Matius 17 ayat 11. Ho de Iesus apokrites eipen autois Elias men erchetai proton kai apokatastesei panta. Nah, keywordnya adalah yang saya tebalkan ini, apokatastesei. Di bagian yang lain istilah yang serupa digunakan yaitu apokatastasis. Kalau di sini apokatastesei gitu ya. Nah, dalam terjemahan Indonesianya Elia akan memulihkan segala sesuatu. Nah, panta ini segala sesuatu ya, kadang digunakan pan, kadang pas gitu ya. Ini artinya segala sesuatu. Nah, kata apokatastesei ini artinya memulihkan. Nah, kalau kita melihat teks ini secara keseluruhan dalam perikopnya, karena saya adalah dosen tafsir, jadi PhD saya juga di bidang studi perjanjian baru, khususnya ke hermeneutika atau eksegesisnya ya. Dan kalau kita melihat perikop ini yang dirujuk oleh salah satu pakar yang merujuknya itu seorang profesor dari Yale University, bahwa ayat ini universalistik sifatnya karena ada kata apokatastesei panta. Tetapi ketika saya mengecek teksnya, Elai menerjemahkan Elia akan memulihkan segala sesuatu atau semua. Nah, kata segala sesuatu ini tidak diberikan semacam kualifikasi apa yang dimaksud begitu, apa itu panta di sini. Dan karenanya sulit buat kita untuk mengatakan ini dan bukan itu gitu ya. Dan itu akan sulit. Tetapi ada keywordnya di sini yaitu Elia. Nah, Elia ini yang Yesus ucapkan karena dikatakan dan Yesus merespons mereka berkata gitu ya. Yesus merespons mereka berkata. Jadi ini Yesus yang ngomong. Ini Yesus yang ngomong, dan waktu Yesus yang ngomong dikatakan bahwa Elia akan memulihkan segala sesuatu. Ya, ini Elia akan memulihkan segala sesuatu. Nah, kemudian perikop ini menegaskan siapa itu Elia. Perikop ini menegaskan Elia itu adalah Yohanes Pembaptis. Dan Elia sudah datang, sehingga karenanya dalam cara berpikir secara waktu ya, dia bukan berpikir ke depan, dia bukan berbicara ke depan. Jadi Elia memulihkan segala sesuatu ini bukan bicara nanti semuanya akan dipulihkan, tapi ini bicara Elia, yaitu Yohanes Pembaptis yang dipahami sudah datang. Nah, kalau dia dipahami sudah datang, maka berarti kalau dia dipahami sudah datang, maka berarti ini bukan bicara universalisme. Ini bukan bicara ke depan, ini bukan bicara nanti akhir zaman, ini bicara ke belakang. Dan mengingat Matius ditulis tahun 70, Yesus lahir antara -3 -6 sebelum Masehi dan disalibkan antara 28 sampai 35, saya cenderung ambil tahun 31 tengah-tengahnya. Ya, berarti katakanlah bahwa Yohanes Pembaptis datang sudah sekitar setahun sebelumnya ya, jaraknya cuma kurang lebih setahun dari Yesus. Maka kalau Yesusnya sudah mati, bangkit, dan naik ke surga, Yohanes Pembaptisnya sudah lebih awal mati. Jadi ini bukan bicara ke depan, bukan bicara forward, bicaranya backward gitu.
Sehingga karenanya saya menemukan teks ini tidak tepat, teks ini tidak bicara tentang universalisme, tapi bicara tentang apa yang Yohanes Pembaptis kerjakan dalam kerangka mempersiapkan untuk kedatangan Yesus, anak Allah tersebut. Ini untuk yang pertama. Nah, yang kedua dikatakan hutos uk esti telema emprosten tu patros humon tu en uranois hina apoletai eiston mikron tuton. TB1 saya tidak pakai TB2. TB1 dikatakan Bapa tidak menghendaki anak-anak hilang. Ya. Ini ini tidak ya. Esti telema tidak menghendaki, tidak memiliki kehendak maksudnya. Karena telema itu kata benda, tidak memiliki kehendak. Ini Bapa. Supaya apa? Supaya yang di sini ton mikron ini anak yang kecil. Ini bicara ke anak kecil gitu ya. Anak-anak itu tidak hilang begitu. Nah, siapa anak-anak yang dimaksud? Anak-anak yang dimaksud itu adalah anak-anak yang pada saat itu ada bersama dengan Yesus. Karena saat itu Yesus bicara tentang bagaimana menjadi anak kecil di hadapan Allah, dan dia ambil salah seorang anak itu di pangkuannya dan dia bercerita siapa yang mau masuk dalam kerajaan surga harus jadi salah satu seperti anak ini. Maka kemudian Yesus bilang, Bapak nggak pengen anak-anak ini hilang. Dia bicara pada konteks itu, karenanya tidak bisa diambil keluar dari konteksnya. Jadi konteks ini pun karenanya tidak tepat ketika kita gunakan untuk menunjukkan konsep universalisme. Mengapa? Karena anak-anak yang dimaksud adalah anak-anak pada saat itu. Baik, berikutnya di Lukas 2 ayat 10 dikatakan kai eipen autois ho angelos me phobeiste idugar evangelizomai humin karan megalen hetis estai pantito lao. Nah, saya highlight di sini pantito lao. Ini dari Laos, dan ini ya bentuk datif, dan ini bentuk tunggal ya. Jadi terjemahannya bangsa. Karenanya Elai tidak menerjemahkan semua bangsa, tapi seluruh atau segenap bangsa. Jadi bangsanya cuma satu karena tunggal. Bangsanya cuma satu karena tunggal, yaitu siapa? Kalau dia tunggal berarti segenap bangsa Israel. Dia bukan bicara semua bangsa di sini, begitu. Kemudian pasal 3 ayat 5 dan 6 dikatakan pasa farangs plero tesetai kai pas oros kai bunos tapei no tesetai kai estai tas kolia eis euteian kai hai traf hehai eis hutos leas kai hofsetai pasa sarks to soterion tu teu. Di sini dikatakan semua orang melihat keselamatan dari Tuhan. Ini yang saya highlight ya. Offsetai pasa sarks. Sarks ini berarti manusia karena daging arti harfiahnya. Ya, ini melihat to soterion tuteu. Ini keselamatan dari Allah gitu ya. Nah, ini bicara siapa? Ini bicara Yesus. Yesus yang saat itu mereka lihat. Jadi semua orang saat itu. Jadi ini kondisional dalam pengertian saat itu, semua orang saat itu. Sehingga kalau kita memahami semua orang untuk semua orang di sepanjang segala tempat, sepanjang segala zaman, segala waktu, di ujung sana nanti, menjadi tafsiran yang keliru, tafsiran yang tidak tepat. Ini memaksakan, ini mengambil konteks, teks itu keluar dari konteksnya, begitu ya. Nah, berikutnya ini Lukas masih pasal 16 ayat 16. Saya hanya mencantumkan teks-teks Yunaninya untuk perikop-perikop di Injil sampai Kisah Para Rasul. Ho nomos kai hoi profetai heos Ioannu apo tote he basilia tuteu evangelizetai kai pas eis auten dia zetai. Semua orang berusaha memasukinya. Ini bicara tentang bahwa di sini kan sampai zaman Yohanes itu Taurat dan kitab para nabi berlaku. Jadi Yesus mau bilang sejak itu
tidak lagi berlaku. Yesus mau bilang ini munculnya zaman baru, berakhirnya zaman yang lama, munculnya zaman yang baru. Nah, di zaman yang baru ini semua orang dikatakan berusaha memasukinya. Nah, ini bicara apa? Ini bicara keselamatan bukan hanya bagi orang Yahudi, tapi bagi semua orang, begitu. Setelah itu Injil diberitakan kepada siapa? Kan kepada semua bangsa. Maka bukan lagi hanya orang Yahudi, tapi semua bangsa mau masuk, mau menerimanya. Dan ini yang dicontohkan dimulai oleh siapa? Petrus ketika dia memberitakan Injil kepada Cornelius dengan mimpi 3 kali ada kain yang putih dengan binatang haram dan halal. Ketika Tuhan bilang makanlah sampai 3 kali, Petrus merespons, aku tidak makan yang tidak halal. Tapi setelah kemudian dia berjumpa Cornelius, dia baru mengerti bahwa dia tidak boleh menyebut orang kafir atau najis. Apalagi ketika Allah berkata itu tidak kafir, tidak najis. Sehingga konsepnya di situ bukan bicara pemahaman semua orang di akhir zaman nanti, tetapi pada zaman itu ketika selesai bagi Yesus Yohanes itu, disitulah selesai kitab Taurat dan kitab para nabi. Maka setelahnya Injil yang diberitakan bukan hanya untuk orang Yahudi tapi untuk semua orang. Kemudian pasal 19 ayat yang ke-10, LT garho huyostu antropu zetesai kai zosai to apo lolos, menyelamatkan yang hilang, ya. Sosai to apolalos adalah menyelamatkan yang hilang. Siapa yang hilang ini? Ini jelas sekali sebetulnya, ya. Ini dalam konteks Yahudi dan non-Yahudi, dalam konteks itu, bukan dalam konteks yang lain. Baik. Kemudian dalam Yohanes 1 ayat 1 dikatakan te epaurion blepei ho Yohanes ton Iesun erhomenon pros auton kai legei ide ho amnos tu teu ho airon ten hamartian tu kosmu. Di sini dikatakan ho amnos, ini domba, ya. Tuteu, dari Allah, anak domba Allah. Ho airon, ini yang menghapus. Ten hamartian tu kosmu. Dan di sini ada hide, lihatlah. Lihatlah siapa? Ho amnos tuteu. Karenanya dalam perikop ini yang ditekankan adalah penekanan pada anak domba Allah. Karena dikatakan hide, lihatlah. Ide ho amnos tuteu, lihatlah anak domba Allah. Maka penekanannya pada anak domba Allah, bukan pada aspek yang lain. Nah, bagaimana dengan menghapus dosa dunia? Nah, ini juga sebetulnya konsisten. Perjanjian baru konsisten dalam pemahaman bahwa anak domba menghapus dosa manusia. Dan dia berkorelasi atau korelatif dalam hal apa? Bahwa yang bisa menghapus dosa dunia hanya anak domba. Itu yang pertama. Dan bahwa dosa dunia dapat dihapus secara keseluruhan oleh anak domba tanpa syarat yang lain, tanpa klausul yang lain, tanpa hal-hal tambahan yang lain, adisional yang lain. Tidak. Cukup anak domba untuk dosa manusia. Tetapi hanya anak domba dan bukan yang lain-lain. Karenanya kalau misalnya bicara teks ini, universalisme yang pertama jadi tentunya gagal gitu ya. Nanti kita akan lihat dan silakan Ibu Bapak berproses. Juga nanti kalau dari setelah sesi selesai yang mau mempercakapkan, mendiskusikannya juga silakan. Nah, ayat berikutnya pasal 3 ayat 17. Ugar apesteilen hoteos ton huion autu eis ton kosmon hina krine ton kosmon al hina sote ho kosmos di autu. Dikatakan di sini ya, menyelamatkan di sini, ini kan ia diutus oleh Allah, Allah mengutus dia, anaknya, ya. Di sini bukan untuk menghakimi, karena krine ini menghakimi, ini supaya bukan untuk menghakimi dunia,
melainkan menyelamatkan dunia melalui ini di dari dia di autu untuk menyelamatkan dia. Sehingga ini jelas sekali bicara penyelamatan dunia melalui atau oleh dia. Sehingga ini bicara mengenai Yesus yang menyelamatkan, yang kurang lebih sama dengan ini konsepnya. Ada 2 poin sebetulnya di sini, bahwa pertama hanya anak domba Allah, hanya dia, hanya Yesus, dia autu, melalui dia, tidak melalui yang lain. Dan kemudian konsep yang kedua adalah cukup untuk semua, hanya dia dan cukup untuk semua. Ini juga begitu, dunia dan hanya dia, cukup untuk dunia dan hanya dia. Yang berikutnya pasal 335, Hopater agapa ton huion kai panta dedoken ente keili autu. Di sini dikatakan, dan Bapa menyerahkan kepada anak segala sesuatu ke dalam pangkuannya, ke dalam ribaannya, ke dalam kekuasaannya. Ini berarti apa? Kalau menyerahkan segala sesuatu, Bapa menyerahkan segala sesuatu kepada anak, ini sebetulnya bicara otoritas sang anak sama dengan sang Bapa. Otoritas sang anak sama dengan Bapa. Mengapa? Karena segala sesuatu. Artinya kalau Bapa berkuasa atas segala sesuatu, maka anak juga berkuasa atas segala sesuatu. Tidak ada yang tidak dia kuasai. Nah, berikutnya pasal 6 ayat yang ke-33 ya. Ini mana tadi kelewatan. Ya, Yohanes ya. Pasal 6 ayat 33. Hogar artos tu teu estin ho kata bainon ek tu uranu kai zoen didus to kosmo. Nah, di yang saya highlight ini ya, memberikan hidup kepada dunia. Mengapa? Karena dunia karena dosa kan mati. Maka Yesus datang untuk memberikan hidup kepada dunia. Maksudnya bahwa karena Yesus, di dalam Yesus, dunia memiliki kesempatan untuk menjadi hidup. Karenanya sekali lagi ini bicara tentang Yesus. Nah, kemudian pasal 6 ayat yang ke-37. Pan ho didosi moi ho pater pros eme exei kaiton er ho menon pros eme u me ek balo exo. Yang datang kepadaku tidak kubuang. Ini bicara apa? Ini yang ini ya. Ton kaiton er ho menon pros eme, yang datang kepadaku, u ini tidak, me ek balo exo. Ek balo ini to throw out. Balo itu melempar, ek itu keluar. Dan ini ada exo lagi gitu ya. Tidak kulempar keluar. Udah padahal ek balo itu sudah artinya melempar keluar, karena ek itu keluar, balo itu melempar, dari balo muncul bola ya. Exo ya artinya sama gitu, tidak dilempar keluar. Nah, ini berarti maksudnya apa? Orang yang datang kepada Yesus akan diterima oleh Yesus. Ini bicara acceptance. Kalau kita datang pada Yesus, kita pasti diterima oleh Yesus. Yesus tidak akan menolak kita. Ini bicara keterbukaan Yesus, penerimaan Yesus. Seperti kalau kita di ayat yang lain mengatakan mengetuk pintu, Tuhan akan bukakan gitu. Dan kalau dia yang mengetuk, kita bukakan, dia akan masuk begitu ya. Nah, yang berikutnya pasal 6 ayat 39. Tuto de esti to telema tu pemsaston me patros hina pan ho dedohe moi me apoleso ex autu ala anastezo auto ente SKT hemera. SKT hemera ini hari terakhir. Ya, ini sama dengan konsep di ayat 37 karena ini berkaitan. Yang Bapa berikan ini ya, hina pan ho dedoke moi me apolezo ex autu. Yang Bapa berikan kepada Yesus tidak hilang, tidak akan dibuang, tidak akan hilang begitu ya. Nah, berikutnya pasal 12 ayat 32, kago ean hupsoto ek tesges pantas el kuzo pros emauton.
Ini menegaskan maksudnya bagaimana cara Yesus mati, begitu ya. Di bagian ini bicara bagaimana Yesus mati. Yang 17 ayat 1 sampai 2, tauta elalesen ho Yesus kai eperetus oftalmus autu eiston uranon kai eipe pater eleluthen he hora doxazon suton huyon hina kai ho huyos doxaze se hatos edojas autu exusian pases sarhos. Kemudian ada highlightnya, hina pan ho dedokas auto dose autois zoen ayo nion. Bapa akan memberikan hidup kekal bagi mereka yang telah Bapa berikan kepada Yesus. Ini bicara siapa? Ini bicara murid-murid Yesus, begitu. Murid-murid Yesus yang sudah dipanggil untuk mengikut Yesus dan yang sudah diberikan akan mendapatkan kehidupan yang kekal. Mungkin nanti akan menjadi pertanyaan, lalu bagaimana Yudas Iskariot? Nah, ini sebetulnya terkait dengan apakah dia bersifat fatalistik atau tidak. Di bagian awal tentang Adam dan Hawa, begitu ya, ketika kita bicara sebab akibat tadi, ini jelas sekali, begitu. Nah, intinya dari bagian ini, dia tidak bicara sesuatu yang jauh ke depan, tapi bicara tentang murid-murid Tuhan, bicara pemilihan murid-murid Tuhan. Yang berikutnya, saya masuk pada kisah 3 ayat 19 sampai 21. Nah, di sini ada kata pemulihan segala sesuatu. Apokatastaseos panton. Tadi ada satu ayat ya yang menggunakan kurang lebih istilah yang mirip, yang apokatastasis tadi begitu ya, yang muncul juga nanti di Petrus. Seperti yang difirmankan Allah dengan perantara nabi-nabinya yang kudus pada zaman dahulu. Nah, kata apokatastaseos panton ini hanya muncul di sini model begini, begitu ya. Maka ini bicara apa? Ternyata ketika saya mengecek literatur yang berkaitan dengan ini bicara tentang langit baru dan bumi baru ternyata. Pemulihan segala sesuatu ini bicara nanti langit baru, bumi baru. Yang berarti apa? Restorasi memperbaiki semua yang rusak akibat kejatuhan. Apa saja? Ya segala yang terjadi akibat kejatuhan. Karena memang langit baru dan bumi baru merupakan antitesis dari langit lama, bumi lama di mana kita hidup begitu. Ya, itu konsepnya. Jadi bicara nanti langit baru dan bumi baru. Yang berikutnya Roma 5 ayat 15. Ada kalimat, tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Ini tentang Adam dan Kristus. Sebab jika karena pelanggaran satu orang semua orang telah jatuh di dalam kuasa maut, jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Ibu bapak, per bagian ini saya tidak lagi cantumkan teks Yunaninya karena saya melihat patternnya kurang lebih sama seperti yang ada di keempat Injil yang secara lebih detail saya sampaikan pada ibu bapak sekalian. Nah, di bagian ini ada kalimat bahwa kasih karunia dilimpahkan atas semua orang karena satu orang. Ini bicara singularitas kejatuhan dan singularitas keselamatan. Bahwa kejatuhan singular, single karena Adam semata. Dan keselamatan singular juga, singularitas karena Kristus semata, tiada yang lain. Nah, yang berikutnya pasal 5 ayat 18, sama seperti satu pelanggaran, ini sebetulnya sama saja. Demikian pula satu perbuatan kebenaran, semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Ini bicara bukan pada semua orang nanti akan dibenarkan, tapi ini bicara pada satu ini. Siapa? Yesus. Yesus satu-satunya juru selamat dan cukup sufisiensia untuk menyelamatkan semua manusia. Berikutnya, pasal 11 ayat 15, sebab jika penolakan mereka berarti perdamaian bagi dunia, dapatkah penerimaan mereka mempunyai arti lain daripada hidup dari antara orang mati? Pasal yang sama 32, saya saja supaya dapat menunjukkan kemurahannya atas mereka semua. Perhatikan lagi, supaya Yesus dapat menunjukkan apa kemurahannya. Kemurahan yang disediakan bagi semua.
disediakan bagi semua. Nah, ada yang satu yang saya ingin highlight di sini, sebab segala sesuatu dari Dia, oleh Dia, kepada Dia, hoti ex autu kai di autu kai eis auton ta panta. Segala sesuatu dari Dia, oleh Dia, kepada Dia. Ibu bapak perhatikan baik-baik pernyataan dari Dia, oleh Dia, kepada Dia. Simpel saja, penekanannya pada siapa? Apakah ini atau Dia? Jelas ini, Dia ini penekanannya, bukan ini, bukan segala sesuatunya. Ini menunjukkan bahwa segala sesuatu berasal dari Dia, ya. Kemudian bisa ada oleh karena Dia dan untuk Dia, begitu. Jadi dengan kata lain, keberadaan segala sesuatu bukan pada dirinya ansih per se untuk dirinya sendiri, tapi untuk Dia, gitu, ya. Kemurahan Tuhan mencakup semua dan segala sesuatu. Kemudian pasal 14 ayat 11, karena ada tertulis, demi Aku yang hidup, demikian firman Allah, semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku dan semua orang akan memuliakan Allah. Ini perhatikan. Nah, ini bagi sebagian sangat kuat bernuansa universalistik. Mengapa? Semua akan bertekuk lutut di hadapan Tuhan, semua akan memuliakan Allah. Ya, hoti emoi kamsei pan gonu kai pasa glosa, ya. Pan gonu itu bertekuk lutut, begitu ya. Semua bertekuk, kai pasa glosa, semua lidah, gitu ya. Ya, pasa glosa, semua lidah. Exomologe zetai to theo, semua lidah memuliakan Allah. Ini bicara apa? Apakah bicara secara fatalistik bahwa semuanya akan berlaku seperti itu? Ini bicara mengenai kekuasaan Tuhan atas semua. Ia adalah Allah atas segala sesuatu. Ibu bapak yang terkasih, ini seperti, saya mau berikan penekanan di sini, seperti misalnya seorang raja datang. Seorang raja datang, kita suka nggak suka, kita harus menghormati dia. Jadi penghormatan yang diberikan kepada raja karena kekuasaan sang raja. Apalagi kalau rajanya sangat dikdaya, apalagi zaman waktu itu di Timur Tengah, di Romawi, Yunani, kemudian juga di Tiongkok, kalau raja lewat melihat saja tidak boleh, kita harus sujud, begitu. Ya, jadi ini bukan bicara bahwa secara fatalistik semuanya akan begini, tetapi mau tidak mau dengan kekuasaan Tuhan, karena kekuasaan Tuhan atas semua. Ia adalah Allah atas segala sesuatu. Tidak ada satupun, seorang pun yang mana Allah tidak berkuasa atasnya. Tidak ada satupun, segala sesuatu, satu orang pun yang kepadanya Allah tidak berkuasa. Allah berkuasa atas itu semua. Ya, ibu bapak, sedikit lagi ya, saya hampir selesai. 1 Korintus 3 ayat 15, ini tentang pekerjaan, ini kurang lebih serupa ya. Tetapi perikop ini menjadi berbeda sedikit karena ini bicara orang percaya sebetulnya. Ini bukan bicara bukan orang percaya. Mengapa? Karena ini bicara pekerjaan. Pekerjaannya kepada Allah, begitu ya. Ini bukan bicara tentang semua orang. Pasal 5 ayat 4-5, ini lihat, bila mana kita berkumpul dalam roh, kamu bersama dengan aku, kuasa Yesus Tuhan kita, haruslah kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis sehingga binasa tubuhnya, rohnya diselamatkan. Ini juga bukan bicara keselamatan dalam pengertian untuk semua orang, tetapi dalam pengertian orang yang tadinya menjadi bagian dalam tubuh Kristus, begitu ya. Nah, yang berikutnya pasal 15 ayat 22, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Ini sudah saya jelaskan tentang Adam dan Kristus. Kemudian, tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, maka ia sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah Dia yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya, supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Ini ya, ini bicara bahwa segala sesuatu takluk. Yang tadi saya sudah jelaskan sedikit dengan konsep raja gitu ya. Apalagi raja zaman kuno. Kemudian, sebab kasih karunia yang menguasai kami karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, ini siapa? Yesus, maka mereka semua sudah mati. Kristus telah mati untuk semua orang. Ini bicara apa? Kematiannya cukup untuk menebus semua orang. Sufisiensia tadi cukup untuk semua orang. Supaya apa? Kemudiannya mereka tidak lagi hidup untuk diri sendiri ketika mereka menerima Kristus. Ya, jadi ini bicara sufisiensia Kristi,
kecukupan Kristus. Tidak perlu Kristus mati 2 kali, tidak perlu ada yang lain untuk menggantikan, menambahi, dan seterusnya apa yang kurang pada Kristus, dalam pengertian bahwa selain Kristus kemudiannya ada penyelamat-penyelamat yang lain, ada bisa terjadi yang lain, bahwa ada di luar Kristus yang tidak takluk padanya, yang tidak dikuasai olehnya. Yang berikutnya, Galatia 3:8. Ini dikatakan olehmu segala bangsa akan diberkati. Kalau ini sih sebetulnya sederhana ya, karena ada penjelasan. Ini Abraham. Ini bicara rencana Allah atas Israel, bukan dipilih secara khusus jadi eksklusif, tapi dipilih sebagai umat Allah supaya melalui bangsa itu bangsa-bangsa lain diberkati gitu ya. Supaya dia jadi berkat. Ini bicara peranan panggilan Yahweh atas Israel di masa lampau. Kemudian Efesus 1 ayat 7-10 dikatakan Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi. Ibu bapak kalau perhatikan berbagai surat dengan beberapa penulis yang berbeda, konsepnya sama. Dia adalah kepala segala sesuatu. Artinya tidak ada yang tidak ia kuasai, tidak ada yang tidak takluk atau tunduk kepadanya. Kemudian berikutnya, segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus dan telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, kepenuhan dia memenuhi semua dan segala sesuatu. Ini artinya bahwa semua berasal dari Allah, tidak ada yang tidak berasal dari Allah. Ini juga bicara bahwa eksistensi kita berasal dari Allah. Eksistensi kita berasal dari Allah, bukan bahwa kita eksis pada diri kita sendiri. Kemudian pasal 4 ayat 4-6 dikatakan satu Allah Bapa dari semua, Allah di atas semua, oleh semua, dan di dalam semua. Maka ini juga konsepnya sama, Allah berkuasa atas segala sesuatu, ditambah ada konsep satu ini, monoteisme tadi, ya, bahwa ada satu Allah atas segala sesuatu, tidak ada 2, 3 dan seterusnya, hanya ada satu Allah. Pasal 4 ayat 9-10 dikatakan untuk memenuhkan segala sesuatu, ya. Ini konsepnya jelas serupa. Berikutnya Filipi 2 ayat 9-11. Segala yang ada di langit, yang ada di atas bumi, yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku. Sama tadi, bertekuk lutut, semua lidah mengaku. Kolose 1 ayat 19-20, segala kepenuhan Allah berkenan di dalam dia. Ini juga serupa dengan segala sesuatu diserahkan Bapa kepada anak, yang menunjukkan bahwa sebagaimana Bapa berkuasa atas segala sesuatu, demikian juga anak. Ini bicara kemudian kesetaraan Bapa dan anak, bicara relasi trinitarian, Allah Tritunggal, begitu. Pasal 3 ayat 11, dalam hal ini tiada lagi orang Yunani, Yahudi, sunat, bersunat, orang barbar, orang Skit, budak, orang merdeka, tapi Kristus dalam semua, di dalam segala sesuatu. Ini juga serupa dengan penjelasan yang sebelumnya. 1 Timotius 2 ayat 3-6 sebagai tebusan bagi semua orang. Ini bicara karya keselamatan Kristus. Keselamatan Kristus itu satu Kristus untuk semua, satu kali untuk semua selama-lamanya, sehingga semua boleh datang, bisa datang, dan sanggup ditebus oleh Kristus. Karyanya cukup untuk semua. Dan pasal 4 ayat 10 juga jelas sekali, juru selamat semua manusia. Tapi di sini katakan tambahannya terutama mereka yang percaya. Nah, Titus 2 ayat 11 ini menunjukkan bahwa keselamatan diberikan, disediakan, anugerah disediakan untuk semua. Bukan untuk orang-orang tertentu, kelompok tertentu secara eksklusif apapun argumentasinya. Nah, Ibrani 1 ayat 2, oleh dia Allah telah menjadikan alam semesta, tadi saya sudah bahas juga, supaya oleh kasih karunia Allah yang mengalami maut bagi semua orang, dengan tujuan supaya tersedia keselamatan bagi semua orang oleh karyanya. Dikatakan ia bukan masuk berulang-ulang, tapi hanya satu kali saja, supaya bisa menghapuskan dosa. Hanya satu kali saja dia menyatakan dirinya menghapuskan dosa oleh korbannya, dosa semua manusia. Kemudian 1 Petrus 4 ayat yang ke-6, Injil diberitakan juga kepada orang-orang mati supaya mereka sama seperti semua manusia dihakimi. Ya, ini bicara penghakiman. Nah, ini nada yang sedikit berbeda karena ada bicara penghakiman. 1 Yohanes 2 ayat 2, pendamaian untuk segala dosa kita, bukan untuk dosa kita saja, tetapi untuk dosa seluruh dunia. Ini ketercakupan
keterjangkauan untuk semua, artinya tidak ada yang tidak terjangkau. Semua bisa datang kepada Tuhan. Dan di sini anaknya menjadi juru selamat dunia. Kemudian saya masuk pada bagian yang terakhir di sini, Wahyu. Aku mendengar semua makhluk yang di surga dan yang di bumi, dan seterusnya. Kemudian pasal 15 ayat 4, siapa yang tidak takut ya Tuhan dan yang tidak memuliakan namamu. Ini mirip tadi, nuansa tadi, pada akhirnya semua akan tunduk, semua akan berlutut, semua akan mengaku, menunjukkan pada akhirnya semua dunia akan menyadari siapa Allah dalam Kristus, akan melihat penyataan itu. Sekarang ini tersembunyi, dan kita hanya bisa mengetahuinya lewat pemberitaan Injil dan menerima jika kita percaya. Tapi nanti mau kita percaya atau tidak, kita akan melihat realitas penyataan Sang Ilahi. Ini yang dibicarakan sebetulnya. Nah, pasal 21 ayat 5 ini bicara tentang langit baru, bumi baru nanti. Ini menunjukkan ia berkuasa atas segala sesuatu dalam segala hal, dalam segala waktu, yang puncaknya dia akan menyatakan segenap kemuliaannya yang tak terbatas itu pada segenap dunia. Nah, rekan-rekan sekalian, saya masuk pada kesimpulan. Semua teks yang dirujuk berbicara mengenai Yesus, baik sebagai juru selamat, bahwa karya penebusan yang ia lakukan di kayu salib, ya, dan untuk selamanya cukup untuk menebus semua manusia. Jadi hanya dia, ya, satu kali saja untuk selamanya dan cukup untuk menebus semua manusia. Tadi panjang lebar di sana sini muncul di berbagai macam ayat. Yang berikutnya, kemurahannya mencakup segala sesuatu. Artinya siapa yang datang pada dia, seberapapun kebersalahan, dosa, kejahatan, kemurahannya cukup untuk itu, mencakup itu semua. Keselamatannya tersedia bagi semua bangsa, semua ras, tidak dibatasi, semua suku bangsa, dan seterusnya, untuk sepanjang zaman. Yang berikutnya, yang terakhir, slide terakhir, bagian kesimpulan yang kedua, Yesus juga digambarkan dalam teks-teks tersebut sebagai penguasa dunia dengan kekuasaan yang menyeluruh atas segenap alam semesta. Tidak ada yang tidak dikuasainya. Ia adalah Allah atas segala sesuatu. Nah, karenanya pada akhir zaman pembaruan mencakup segenap alam semesta yang kemudian disebut dalam Wahyu sebagai langit baru, bumi baru, yang sebenarnya mengutip Yesaya pasal 65. Nah, karenanya rekan-rekan sekalian, apa yang saya simpulkan sebetulnya agak berbeda dengan apa yang mungkin ibu bapak harapkan. Tetapi karena saya melakukan penyelidikan terhadap teks-teks tadi, maka saya bisa simpulkan bahwa semua teks yang dijadikan rujukan oleh mereka yang pro universalisme sebetulnya tidak bicara tentang universalisme. Karenanya konklusinya jelas bahwa Alkitab tidak mengajarkan universalisme. Nah, pembahasan ini sebetulnya juga belum selesai. Mengapa? Karena nanti akan lebih menarik lagi kalau kita membahas terkait dengan, kalau begitu, bisakah orang semuanya masuk surga? Akankah semuanya masuk surga? Atau akankah ada yang masuk neraka? Kalau begitu, bagaimana dengan mereka yang masuk neraka? Penyebabnya apa? Dan seterusnya. Dan yang terakhir, apakah neraka itu karenanya sifatnya kekal atau hanya abadi? Dan kalau dia tidak kekal tapi hanya abadi, apakah sifatnya restitusi atau anihilasi? Nah, pembahasan yang saya sebutkan ini akan menambahi pemahaman kita terkait dengan universalisme tadi. Nah, bagian pertama ini untuk menjelaskan bahwa teks-teks Alkitab yang dijadikan rujukan untuk universalisme, dukungan terhadap universalisme, ternyata sama sekali tidak mendukung universalisme, tetapi yang dimaksudkan adalah bahwa Kristus berkuasa atas segala sesuatu dan ia mencakup segala sesuatu. Artinya keselamatannya berlaku untuk semua, bisa tersedia untuk semua. Yang berikutnya, kekuasaannya mencakup semua, tiada yang tidak dia kuasai.
Demikian yang saya mau sampaikan. Saya serahkan pada moderator. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Nah, baik Bapak Ibu, mungkin ada dari Bapak Ibu yang ingin bertanya, ya, atau mungkin juga ingin menuliskan pertanyaan di kolom chat, silakan waktunya. Ya, karena setelah ini kita masih ada waktu sekitar 25 atau 30 menit, Bapak Ibu, untuk diskusi atau tanya jawab. Silakan kalau ada yang mau bertanya, Bapak Ibu boleh resen. Jika ada yang mau bertanya, boleh resen, emoticon, ya. Oke. Nah, sambil menunggu Bapak Ibu, saya akan memberikan satu link di kolom chat, ya. Jadi Bapak Ibu bisa nanti klik saja link ini. Jika Bapak Ibu memerlukan sertifikat dan juga materi, ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti kami akan emailkan ke email yang Bapak Ibu tuliskan di link pendaftaran tersebut untuk sertifikat, materi, dan juga nanti rekaman setelah kami edit. Ya, jadi Bapak Ibu bisa lihat di kolom chat, saya sudah masukkan ada link di situ. Bapak Ibu bisa isi, nanti bisa isi dengan email yang jelas ya. Email yang benar, email yang masih aktif. Ya Bapak Ibu ya. Oke, baik. Wah, ini Pak Sigor cerita. Oh, ini ada pertanyaannya dari Pak Melvin. Oke. Jadi dari Pak Melvin ini ada pertanyaan di kolom chat ya. Mungkin saya juga bisa teruskan ke Pak Sigor sambil nanti saya bacakan. Ya baik. Mungkin Pak Sigor sudah melihat ya. Tapi saya akan bacakan tetap. Ya, jadi Pak Melvin bertanya demikian ya. Saya tertarik dengan konteks historis gereja mula-mula. Jika kita lihat di pengakuan iman rasuli, tidak ada pernyataan yang membahas tentang keselamatan universal. Dan kita tahu pengakuan itu juga merupakan produk gereja mula-mula di abad-abad awal. Saya punya pertanyaan. Apakah di zaman itu memang tidak ada kasus atau isu seputar universalisme sehingga Alkitab dan pengakuan iman rasuli tidak menyinggung universalisme sama sekali? Ya, mungkin boleh langsung ditanggapi dulu. Nanti ada pertanyaan selanjutnya ini dari Pak Deo yang akan saya bacakan setelah narasumber menanggapi pertanyaan tersebut. Silakan. Baik, terima kasih Pak Melvin untuk pertanyaannya. Kalau ditanya adakah atau tidak adakah kasus universalisme, dari semua yang kita telah lihat dalam teks-teks tersebut, entah pernah muncul atau tidak dalam percakapan itu, tetapi dari teks tersebut kita bisa simpulkan bahwa para rasul, ya Yesus tentunya, karena ajaran rasul kan para rasul berasal dari Yesus gitu. Para rasul, gereja mula-mula yang tergambarkan dalam perjanjian baru tidak memahami konsep universalisme, tidak ada dalam pikiran mereka tentang universalisme begitu. Yang ada dalam pikiran mereka bahwa segala sesuatu nanti akan tunduk pada Yesus. Tapi yang tunduk itu belum tentu percaya, yang tunduk itu belum tentu menerima, yang tunduk itu bisa menolak begitu. Tapi intinya karena dia berkuasa atas segala sesuatu, karena dia pencipta segala sesuatu, sekarang orang tidak lihat, sampai sekarang pun tidak kan, karena kemuliaannya belum dinyatakan, tapi nanti. Nah, karenanya pengharapan eskatologisnya terhadap langit baru bumi baru, bahwa Allah nanti akan menyatakan dirinya dengan kemuliaannya. Makanya kedatangan Yesus kedua tidak lagi dalam humbleness, kesederhanaan seorang manusia, tapi dalam kemegahan seorang raja dikdaya. Makanya orang yang disalib di sebelah Tuhan kan ngomong apa? Tuhan, Tuhan, ingat aku waktu engkau datang dalam kemuliaanmu sebagai raja. Kemuliaanmu sebagai raja. Artinya dia tahu bahwa Yesus bukan raja politis, bukan raja dunia. Orang udah mau mati kan, sama dengan dia disalib udah sama-sama mau mati. Jadi waktu dikatakan waktu engkau datang dalam kemuliaanmu sebagai raja, perspektifnya bukan raja politis. Walaupun mesianisme saat itu, Jewish messianism itu adalah raja politis, kan anak Daud gitu ya.
Jadi orang Yahudi punya paham begitu, sampai Petrus pun begitu. Dan Yudas Iskariot juga sebetulnya begitu. Mengapa dia menjual Yesus? Karena ternyata Yesus nggak seperti yang diharapkan. Kata Iskariot itu dari kata sikari, yang artinya sebetulnya pemberontak. Ini menggambarkan radical group, Jewish radical group saat itu. Yang sebenarnya ingin memperjuangkan supaya Yahudi, Israel merdeka. Tapi ternyata tadinya mereka berpikir Yesus begitu. Ternyata Yesus bukan begitu. Dan ini yang menarik, bahwa Petrus tidak mampu mengenali Yesus siapa, Yudas Iskariot apalagi, tapi orang yang di samping Tuhan yang disalib malah justru mengenali bahwa Tuhan bukan Mesias politis, tapi Mesias rohani. Makanya dia bilang, waktu engkau datang dalam kemuliaanmu sebagai raja. Berarti kemuliaan raja apa? Bukan raja duniawi, raja surgawi. Dan dari sini jelas sekali bahwa kedatangannya pertama dalam kesederhanaan seorang anak manusia, kedatangannya kembali nanti datang dalam keagungan, kemuliaan, kebesarannya, begitu. Dan ini bicara poin yang tadi itu, segala sesuatu akan tunduk. Mengapa? Karena raja segala alam semesta datang, ya otomatis semua akan tunduk, gitu. Terlepas dia mau percaya atau tidak, udah pasti tunduk, begitu. Itu yang dimaksudkan. Sehingga karenanya kalau tanya ada nggak konsep universalisme, terlepas dari ada atau tidak, pemikiran teologis mereka tidak universalistik, begitu. Ya, kira-kira seperti itu, Pak. Kalau diskursus ada atau tidak, bukan hanya mereka, tapi dunia saat itu politeistik. Dunia saat itu politeistik. Masing-masing punya dewanya masing-masing gitu. Dan tiap kota cenderung punya dewanya sendiri, sehingga politeistik dan terpisah-pisah seperti itu. Sehingga yang pasti konsep universalisme memang tidak ada, tapi dalam pemikiran teologisnya jelas bukan itu gitu. Itu poin yang terpenting sebetulnya Pak Melvin, yang mau kita garis bawahi. Terima kasih Pak, Tuhan berkati. Oke, baik. Makasih Pak Sigor ya. Jadi kalau dipikir-pikir sebenarnya ya Pak Sigor ya, kalau kita lihat dunia waktu itu yang memang politeistik karena sikap bentuknya banyak sekali monarki, kalau dibandingkan dengan sekarang yang kita lihat secara realitas sepertinya lebih banyak berbicara tentang kemanusiaan ya. Makanya karena alasan kemanusiaan mungkin akhirnya muncul gagasan-gagasan seperti ini. Apakah benar begitu ya Pak Sigor ya? Ya, sebetulnya itu yang seringkali menjadi dasar mengapa seseorang meyakini universalisme, karena kan kasihan mereka nggak salah, misalnya mereka kan orang baik, mereka nggak buat jahat, mereka nggak melakukan ini itu, kok kemudian mereka dihukum gitu hanya karena mereka tidak percaya. Nah, ini nanti sebetulnya bukan lagi ke topik universalisme, tapi ke topik soteriologi. Dalam pengertian ada pemahaman dalam soteriologi bahwa Yesus sendiri bilang, who is not against me is with me. Siapa yang tidak melawan aku ya bersama dengan aku, kan begitu ya. Itu ada ayat begitu, sehingga itu membuka ruang bagi percakapan bahwa kalau dia bukan menentang Yesus, dia bersama Yesus gitu. Jadi kalau tidak melawan aku ya bersama dengan aku. Itu di sebagian diskursus digunakan ayat itu. Sehingga kalau misalnya bicara tentang kemanusiaan, ya paling jauh kita bisa secara biblis ke ayat itu, bahwa siapa yang tidak melawan aku bersama dengan aku. Tapi ketika kita bicara teks-teks biblis yang lain, maka itu tegas sekali, pembatasan itu tegas sekali, begitu. Bapak yang terkasih, kemudian kalau misalnya kita dalam konteks dunia modern, kan orang-orang lain nggak berbuat jahat, orang-orang lain nggak berbuat dosa, nggak berbuat salah. Maka yang mesti kita camkan sebetulnya adalah begini, pada satu sisi, itulah pentingnya kita menjadi terang dan menjadi garam, menjadi terang dan menjadi garam, begitu. Itu yang pertama. Tapi juga perlu tahu bahwa Yesus pun, karena tadi dia mati bagi semua orang, Yesus pun mati bagi mereka, begitu. Ya, itu yang mesti jadi catatan. Yang kedua yang mesti jadi catatan adalah bahwa biar bagaimana teks Alkitab memberikan penekanan tetap pada Kristus. Ini yang nggak bisa kita abaikan sebetulnya. Ya, Ibu Bapak, ini yang nggak bisa kita abaikan selama kita berbicara pada basis teks-teks biblis. Seperti halnya misalnya teman saya dari Selandia Baru, Profesor Perjanjian Baru, waktu kami berdiskusi tentang beberapa teks, maka dia berkata, kalau kita bicara teks Alkitab, kita tidak bisa tidak. Teks Alkitab Perjanjian Baru mengatakan kejahatan, dosa ya dosa, begitu.
Kita tidak bisa kemudian berkata ini bukan dosa lagi. Alkitab mengatakan dosa. Tapi dalam konteks modern ya kemudiannya ada percakapan yang berangkat lebih jauh yang tidak lagi melihat itu. Tapi kalau selama kita bicara teks-teks biblis ya seperti itu. Itu yang tidak bisa kita abaikan. Karenanya eksklusivismenya itu terletak pada apa? Pada pemahaman teologis, tapi bukan dalam perilaku dengan sesama. Ini poin penutup saya. Eksklusivisme itu ada dalam keyakinan iman, ajaran iman kita, tapi tidak dalam perilaku. Maka ketika saya berinteraksi dengan banyak orang yang berbeda, saya tidak akan berkata, kamu akan binasa. Tidak, begitu. Saya tidak akan berperilaku seperti itu. Perilaku saya harus inklusif. Perilaku saya harus inklusif. Begitu. Ini kita harus mampu membedakannya. Persoalannya adalah kita memang seringkali sulit membedakannya. Seakan-akan kalau di luar inklusif, di dalam harus inklusif. Kebalikannya di dalam eksklusif, di luar juga harus eksklusif. Padahal kita bisa di dalam kita eksklusif, di luar kita inklusif. Tanpa harus kemudian merasa ini kontradiktif. Saya personal secara teologis, saya meyakini hal tersebut. Begitu rekan-rekan, Tuhan Yesus memberkati. Oke, baik. Ya, ini ada pertanyaan lewat chat, tapi saya akan memberikan kesempatan dulu bagi para rekan-rekan yang berada di Zoom yang sudah raise hand. Jadi di sini ada Pak Henry Lee dan juga ada Pak Sony yang sudah raise hand. Saya berikan kesempatan dulu kepada Pak Henry Lee ya. Ini saya sekalian pin juga sekalian karena Pak Henry Lee udah open cam. Ya, terima kasih banyak Pak Niko dan Pak Sigor. Pak Thomas Aquinas pernah berkata bahwa grace does not destroy but restores the nature. Sekarang kalau kita percaya bahwa tadi walaupun dibahas sedikit soal neraka itu eternal atau everlasting, jadi apakah kekal atau cuman waktu yang lama gitu. Saya baca dalam buku Renewal of All Things oleh W. Scott. Sebetulnya bahkan di Perjanjian Baru dulu juga seperti Oregon dan yang lain-lain, para yang mula-mula, mereka tidak mendefinisikan neraka itu sebagai sesuatu yang kekal, tapi itu lebih ke limited duration gitu loh. Kemudian gambaran kita soal neraka itu tempat bermainnya iblis gitu. Di situ dia jadi raja di sana, kemudian Tuhan jadi raja di sorga, kemudian Tuhan ngirimin defect produknya ke neraka gitu. Itu kan pengaruh dari Dante, which is not biblical juga gitu, dan tapi itu yang kebanyakan kita bayangin gitu. Jadi Tuhan dan iblis bekerja sama gitu. Tuhan bikin produk defect terus ke sana. Terus juga kalau misalkan neraka kekal, itu hamartia kan dosa meleset. Jadi kesalahan yang temporal dihukum dengan kekekalan gitu ya. Kok tadi udah dibilang nggak ini. Tapi kalau misalkan saya tidak percaya bahwa neraka itu kekal, tapi oke lah, lebih ke definite duration, terus ada restitution, dipulihkan. Mungkin seperti purgatorinya Katolik seperti itu. Apakah itu universalism juga? Ya, baik. Saya langsung jawab ya. Betul, Pak. Itu tadi di awal, itu bagian dari yang ketiga. Dalam universalisme yang ketiga, mereka mempercayai neraka. Bahkan Keith DeRose, profesor di Yale University, itu yang salah satu yang saya kutip di awal sebetulnya. Dia percaya pada model yang ketiga bahwa hell exists buat dia gitu. Tetapi hell exists dalam kerangka, makanya kenapa tadi saya singgung teodisi Pak di bagian yang kedua. Karena di bagian teodisi baik Plotinian maupun Agustinian itu menunjukkan, tapi kalau Plotinian penderitaan, kejahatan Allah yang bikin. Kalau Agustinian Allah mengizinkan, tapi dua-duanya punya konsep bahwa penderitaan bahkan kejahatan diizinkan terjadi atau Allah ciptakan. Kalau Plotinian dalam kerangka apa? Kemudian membawa manusia dalam perbaikan. Sehingga kalau tujuannya membawa manusia dalam perbaikan, maka tidak ada hukuman yang sifatnya kekal, tapi hukuman pun dalam kerangka berpikir untuk memperbaiki. Maka konsep yang Bapak sampaikan itu masuk dalam universalisme yang ketiga. Lalu karena saya menekankan pada dari awal ini percakapan biblis ya rekan-rekan. Sebab kalau saya bawa ke sistematik, ke doktrinal, wah repot kita bisa ribut nanti. Mengapa? Karena tiap orang kan punya point of departure-nya sendiri kan.
Tetapi kalau biblis kan kita punya objective point of departure. Walaupun tadi ada yang bertanya kalau satu teks beda pandangan bagaimana. Saya adalah dosen biblika yang mengajar tafsir historis kritis. Maka kalau saya harus membawanya pada mengkritik teks itu secara historis gitu. Artinya pada konteks historis waktu itu teks itu ngomong apa gitu. Bukan kemudian menurut tafsir dalam cara berpikir tertentu yang saya miliki. Walaupun dalam model tafsir tertentu, reader response misalnya, itu diperbolehkan, tapi dalam tafsir historis kritis kita harus lihat menurut konteks sejarah saat itu seperti apa teks itu dimaksudkan. Nah, ketika kita bicara itu, Pak, saya mencoba beberapa waktu yang lalu sambil mempersiapkan ini, saya mencoba mencari istilah neraka, api yang menyala-nyala, dan seterusnya. Ada dua konsep yang saya temukan dalam perjanjian baru. Mengapa hanya perjanjian baru? Karena perjanjian lama nggak ada konsep neraka, ya, sama sekali nggak ada konsep neraka. Dan konsep neraka itu baru berkembang sebetulnya di abad kedua ketiga sebelum Masehi di kalangan Yahudi, pengaruh dari lingkungan sekitar. Jadi kita tidak menafikan, menegasikan pengaruh lingkungan sekitar, ya. Dan pengaruh lingkungan sekitar membuat orang-orang Yahudi dari abad ketiga sebelum Masehi sudah punya konsep, tapi di perjanjian lama nggak ada gitu. Karena perjanjian lama konon terakhir di abad keempat. Jadi ini di masa intertestamental period, masa antar perjanjian. Nah, di masa antar perjanjian ini muncul. Nah, kemudian Yesus mengajarkannya, sehingga kalau bicara konteks Alkitab, Yesuslah yang mengajarkan ide neraka. Tapi kalau bicara konteks historis, tidak orisinal dari Yesus, yang berarti Yesus mengambil apa yang menjadi konsep umum saat itu. Nah, dengan kata lain, Yesus menganggap itu kebenaran, begitu, bahwa ada neraka bagi Yesus kebenaran. Nah, kalau kita kemudian membaca perjanjian baru tentang neraka, Pak dan Ibu Bapak sekalian, maka saya menemukan yang pertama konsepnya adalah dia berkelanjutan, berkelanjutan. Ya, bahkan ada di satu dikatakan apinya tak pernah padam. Sehingga karenanya saya masuk pada yang kedua. Ketika saya bicara apakah itu eternal atau everlasting, ya, kekal atau abadi gitu, maka Alkitab tidak clear tentang itu. Kalau kita mau jujur, Alkitab tidak clear. Ya, walaupun misalnya ada yang berkata tidak pernah padam, maka sebetulnya menarik bahwa kata neraka, Gehenna, dari kata Gehinom, lembah Hinom, itu bicara tempat pembuangan sampah akhir, di mana ada sampah di situ, sampah yang mudah terbakar, dibakar, sampah makanan dimakan oleh belatung, ulat gitu kan. Makanya di neraka ulatnya tidak pernah mati karena suplai makanan datang terus, makanan sampah. Kemudian apinya tidak berhenti karena apa? Datang terus barang-barang bekas yang dibakar. Tapi persoalannya adalah begini, pada akhirnya sampah juga akan habis gitu. Nah, ketika pada akhirnya sampah akan habis, apinya akan mati. Karenanya api yang tak pernah padam itu sangat bergantung pada suplai sampah-sampah tadi, karena konsepnya Gehenna. Sehingga walaupun dikatakan tak pernah padam, itu tidak berlaku secara mutlak dalam pengertian tak pernah padam selama-lamanya. Tapi bahwa entah dia kekal atau dia abadi, kita tidak tahu. Karenanya sebagai dosen biblika, saya tidak akan berlanjut sampai pada entahkah restitusi, apalagi anihilasi. Kalau anihilasi buat saya justru jadi absurd gitu, ya, jadi absurd. Itu catatan saya. Nah, tambahan sedikit, Pak, saya tidak meyakini bahwa manusia itu diciptakan Allah tapi ada yang defect kemudian dibuang ke situ. Itu kayak ini ya, kayak produk gagal sebuah pabrik gitu kan. Produk gagal sebuah pabrik. Konsep Alkitab kan tidak begitu. Konsep Alkitab kan semua jatuh dalam dosa, kan gitu ya. Jadi defect itu bukan ada satu yang defect, yang lain enggak, tidak, tapi semua defect begitu. Tapi kan Allah tidak menghendaki membinasakan semua, karenanya ada juru selamat. Kan itu point of departure dari segi soteriologi tadi gitu. Nah, kemudian kan di Alkitab ada penerimaan, percaya, iman, dan seterusnya. Sehingga dualitas ini dihadirkan, dan dualitas ini digambarkan memiliki konsekuensi logis tadi. Sehingga dia bukan karena Allah mencipta tapi defect kemudian dilempar ke neraka. Jadi Allah kayak kolaborasi dengan iblis. Alkitab tidak mengajarkan begitu gitu. Ini respon saya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Oke, baik. Nah, sekarang kita akan mendengarkan pertanyaan dari Pak Sony. Ya, silakan di-unmute dan silakan. Baik, terima kasih Pak Asigor. Saya sangat senang sekali mendengarkan penjelasan Bapak, dan saya setuju dengan penjelasan terutama bagian akhirnya itu. Nah, tapi saya ingin mengetahui lebih lanjut mengenai universalism ini, Pak.
Yang pertama itu bagaimana mereka itu memahami konsep dosa, pengampunan, dan penebusan secara universal bagi seluruh umat manusia. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, bagaimana mereka itu mempertimbangkan aspek-aspek etika moral, ya seperti keadilan sosial, perdamaian, seperti itu, Pak. Mungkin itu aja, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, baik Pak. Tadi ada paling tidak tiga versi besar universalisme, Pak. Kalau yang pertama itu semua gitu ya, tanpa Yesus. Kalau yang kedua dengan Yesus, tapi semua akan diselamatkan. Kalau yang ketiga, semua akan diselamatkan, tapi mereka yang memang harus dihukum akan melalui masa neraka tadi. Sebetulnya kalau kita tanya, mana yang masih kita bisa terima? Yang ketiga, Pak. Yang ketiga itu yang masih bisa kita terima dalam pengertian tetap toh ada konsekuensi, tetap ada sebab dan akibat gitu. Dan dua asas Allah itu terpenuhi. Allah adalah kasih, Allah adalah adil. Kasih mengampuni mereka yang bersalah dan minta ampun, menyadari kesalahannya. Adil menghukum mereka yang bersalah. Ini kan selalu dua sisi utama Allah gitu ya. Saya pernah mimpin webinar ini dengan LI tentang dua wajah Allah, kasih dan keadilan. Dia tidak boleh hanya kasih, mengasihi semua, mengampuni semua, menyelamatkan semua, tapi nggak adil gitu. Tadi yang saya sudah hadirkan tentang kasus orang yang diperkosa oleh 4 orang, diperkosa bolak-balik, terus dibunuh dengan sadisnya begitu. Terus kalau kemudian Allah tidak menghukum yang keempat, itu gimana rasa keadilannya gitu. Allah kok jadi berlaku tidak adil. Tapi kemudian kita berkata, tapi kalau mereka minta ampun dan datang pada Allah bagaimana? Apakah diampuni? Ya diampuni. Karena itu tadi bukan cuma adil kan, tapi kasih. Bukan cuma kasih, tapi adil. Dua-duanya harus terpenuhi. Nah karenanya universalisme yang masih bisa kita terima itu sebetulnya yang ketiga. Dalam pemahaman berarti anihilasi tidak ada, tapi restitusi gitu. Walaupun restitusi juga nanti bisa diperdebatkan, kalau seperti tadi Pak Henry katakan, oh kalau kayak gitu Allah kolaborasi dong dengan iblis yang defect, yang cacat gitu. Kalau di pabrik itu jadi kayak produk gagal kan. Kalau di pabrik ada produk gagal gitu ya, cacat gitu, cacat produksi, maka tidak dikirim ke luar negeri misalnya gitu. Nah ini kan tidak demikian. Allah kan tidak membuat sebagian tidak defect, sebagian defect, tapi semua menjadi defect karena akibat kejatuhan dalam dosa. Kan ini beda gitu. Nah karenanya walaupun demikian saya bisa berkata kalau berpijak pada penjelasan-penjelasan biblis, maka seperti yang tadi saya sudah jelaskan. Tapi kalau tanya pada tiga universalisme, yang ketiga itu masih lebih masuk akal karena toh tetap ada gambaran dua sisi Allah tadi, kasih dan keadilan Allah. Jadi yang bersalah tetap dihukum begitu. Kira-kira seperti itunya tadi saya gambarkan bahwa berapa lama, apakah eternal atau everlasting, Alkitab sebetulnya unclear. Karenanya untuk universalisme yang ketiga sebetulnya kita masih bisa katakan masih bisa diterima karena tetap harus percaya kepada Yesus, dan yang kedua yang bersalah akan dihukum begitu. Gitu ya. Jadi untuk yang ketiga itu masih oke. Kira-kira begitu ya, Pak. Tuhan berkati. Oke, baik. Ya, terima kasih Pak Sigor. Ini terakhir ini di kolom chat dari Gilbert Pramana. Ya, dia berkata, saya pernah membaca artikel yang mengatakan gereja-gereja zaman patriastik memiliki kecenderungan universalisme, seperti contohnya Origenes mengajarkan aposkatastasis, bahwa semua orang semua orang termasuk iblis akan ditebus. Bagaimana pendapat untuk itu? Tadi sudah dijelaskan ya dalam materi, tapi nanti dengan singkat mungkin hanya sekedar review. Lalu pertanyaan yang lanjutnya lagi, dan apa doktrin keselamatan di zaman Paskah Rasul sampai patristik sudah ada bentuk bakunya, Pak? Gitu. Jadi apakah doktrin keselamatan dari zaman setelah Rasul sampai zaman Bapak Gereja sudah ada bentuk bakunya? Itu pertanyaannya. Ya baik, terima kasih. Walaupun misalnya kita katakan ini biasanya gini, ada saja pakar-pakar yang berkata PB itu universalis sebetulnya, dan ditunjukkan. Nah itu sebetulnya ayat yang tadi saya jelaskan panjang lebar itu saya ambil dari tulisan mereka yang mengklaim bahwa PLPB itu universalis dengan ayat-ayat itu. Nah ketika saya telusuri ayat-ayat itu ternyata dia tidak bicara universalis. Maka ketika Origen dikatakan dia universalis dan karenanya mewakili zaman ya patristik misalnya, bahwa zaman patristik itu adalah universalis,
Sebetulnya itu adalah bagian dari klaim tertentu secara teologis dari pihak tertentu untuk mendukung posisinya gitu, untuk mendukung posisinya. Teks-teks PL dan PB tadi juga diklaim Pak Universalis untuk mendukung posisi beliau yang tadi saya sudah sebut namanya tadi gitu. Tetapi apakah teks tersebut benar-benar universalis? Tidak. Dan apakah zaman patristik benar-benar universalis? Ya, saya secara tegas katakan, menurut saya tidak begitu. Menurut saya tidak. Gambaran yang dijelaskan kemudian terkait keselamatan kan juga jelas gitu. Bahwa keselamatan itu dalam Kristus kan begitu ya. Dan pengakuan iman yang tercipta olehnya kan jelas sekali. Pertama Trinitarian ya, yang kedua kan kristologis begitu. Ya, tentang Kristus jelas sekali menebus dosa kan begitu ya, dan akan membangkitkan kita pada hari kebangkitan begitu. Nah, kalaupun kita mau sentuh universalisme tadi, saya sekali lagi mau mengatakan untuk yang ketiga itu masih bisa diterima. Mengapa? Karena ketika kita bicara neraka, sekali lagi saya tidak lagi mau bicara keluar dari teks biblis gitu, tetapi dari segi teks biblis jelas sekali bahwa neraka dia tidak clear. Apakah everlasting atau eternal begitu. Sehingga kalau dia tidak clear everlasting atau eternal, kita nggak perlu paksakan dia harus eternal, kita nggak perlu paksakan dia harus everlasting. Jadi kalau saya ketemu dengan orang universalis yang ketiga, saya nggak ada masalah gitu. Nggak ada masalah. Mengapa? Karena toh tetap sifat Allah terpenuhi kasih dan adil tadi begitu. Tetap ada causes and consequences, tetap ada sebab dan akibat. Tetap ada kemudian reward and punishment begitu. Dan karenanya menerima itu tadi karena dasar neraka yang tidak dijelaskan dengan gamblang kekal atau abadi tadi. Begitu ya Ibu Bapak sekalian. Baik, terima kasih rekan-rekan. Saya tadi mengatakan dalam diri kita boleh eksklusif dengan keyakinan iman kita, tetapi di luar kita harus inklusif. Kita harus merangkul, kita harus terbuka. Inklusif dan merangkul bukan untuk mengkonversi orang, tetapi justru untuk menjadikan relasi dengan sesama berkat tanpa ada indikasi tendensi untuk mengkristenkan. Jadi biarlah mari kita tetap teguh dengan keyakinan kita secara eksklusif, tapi kemudian menjadi sosok yang jadi berkat bagi banyak orang dengan terbuka, termasuk bahkan kepada orang yang berbeda sama sekali dengan kita. Nah, satu hal kecil yang saya ingin sampaikan. Kemarin saya memimpin salah satu training program dari CCA dan WCC di Medan. Ada seorang yang bertanya bagaimana terhadap orang yang radikal, apakah kita mesti lawan? Saya katakan kalau kita melawan orang yang radikal, kita menjadi tidak berbeda dengan orang tersebut. Karenanya ini juga harus jadi pegangan kita. Menghadapi orang seperti apapun, kita tidak boleh kemudian melawannya dengan cara-cara yang justru membuat kita sama saja dengan mereka. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih untuk hari ini ya Tuhan. Kami belajar tentang kebenaran-Mu, tentang teks-teks yang dinyatakan teks universalis, yang kami menemukan justru bicara tentang keagungan, kebesaran, dan kemuliaan Allah Tritunggal, kemuliaan, kebesaran, keagungan Tuhan kami, Yesus Kristus, yang cukup sekali untuk selamanya, dan cukup menyediakan keselamatan bagi siapapun yang datang kepadanya. Dan Engkau tidak menolak siapapun yang datang kepadamu. Kami berterima kasih untuk kebesaran anugerah-Mu yang luar biasa. Biarlah kami menghidupinya dalam ziarah kehidupan kami sepanjang hari. Terima kasih Bapa, semua peserta yang hadir dalam berbagai latar belakang, kiranya boleh terus berkarya dalam segenap kehidupan, mengagungkan nama Allah, dan jadi berkat bagi sesama. Terima kasih Tuhan, serahkan juga Theologos dalam tangan Tuhan. Tuhan kiranya yang terus menyertai, dan kalau ada di antara kami yang tergerak, terbeban untuk turut bergabung, bekerja sama, membangun pekerjaan ini, kiranya Tuhan melawat setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.